Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Pemirsa Channel yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kita. Yang paling utama tentu nikmat hidup, disusul dengan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lain. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam mari juga kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena tanpa jasa beliaulah kita tidak mengenal apa itu ajaran agama Islam yang saat ini kita jadikan pedoman hidup bagi kita agar kita selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Masyiral hadirin pemirsa Channel yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan tentang pandangan Islam terkait dengan kehidupan dunia yang dikaitkan dengan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa Channel yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat Al-Quran tentang perintah puasa, kita mengetahui bahwa tujuan dari diperintahkannya ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ayatnya yang sering dikutip oleh para dai adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ending dari ayat ini, pemirsa Channel yang dirahmati Allah, adalah puasa. Itu dimaksudkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Tattaqun artinya bertakwa. Nah, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, masyiral hadirin, ternyata tidaklah mudah. Ada satu tantangan besar yang dihadapi oleh seluruh manusia untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tantangan itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Nah, memang mudah kita berkata bahwa cinta dunia itu suatu yang buruk dan harus kita hindari. Tetapi faktanya banyak di antara teman-teman kita, bahkan mungkin sebagian dari kita, yang meski sudah tahu bahwa dunia itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk dicintai, tapi tetap saja kita cintai. Banyak dari kita yang mengejar-ngejar kesenangan dunia, meski kita juga sudah tahu di ayat Al-Quran banyak disebutkan dunia itu apa. Semisal dalam surat Al-An'am ayat 32 disebutkan bahwa wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu tidak lain adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Nah, tapi kita juga faktanya masih sering melihat banyak di antara rekan-rekan kita yang ketika bekerja mencari dunia, bahkan mereka berlebihan. Naudzubillah, sebagian dari mereka ada yang sampai melakukan aktivitas mencari rezeki dengan melanggar aturan-aturan agama Allah. Ini tentu sangat berbahaya bagi dirinya. Nah, agar kita terhindar dari cinta dunia, mari kita coba memaknai puasa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan menggunakan sepenuh kesadaran kita. Karena sesungguhnya bulan Ramadan ini Allah mendidik kita agar menjadi hamba-hamba yang secara spiritual lebih dekat kepada Allah dan tidak tergantung kepada kesenangan dunia. Nah, yang pertama adalah saat kita melaksanakan ibadah puasa. Mari kita berpuasa bukan semata puasa fisik saja. Mari kita lakukan puasa bukan hanya dengan mencegah makan dan minum dan berhubungan badan. Kita maknai puasa kita, kita sadari puasa kita. Kita laksanakan dengan melakukan puasa yang lain.
kita cegah mulut kita dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalnya mengumpat, berkata kotor, apalagi memfitnah. Bahkan kita usahakan agar saat kita berpuasa, kita tidak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita diam daripada mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, selain itu, mari kita jaga juga pendengaran kita, mata kita. Kita tahan, kita jaga dari melihat atau mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Yang paling berat mungkin bagi anak muda, bagi laki-laki adalah ketika di jalan raya. Banyak perempuan-perempuan sekarang yang berpakaian ala kadarnya, dan tentu ini menggoda pandangan kita. Nah, tugas kita adalah mari kita berpuasa, kita menahan mata kita, menahan diri mata kita dari melihat sesuatu yang terlarang itu. Nah, itu aspek puasa. Nah, yang kedua adalah ibadah yang lain. Kita disunahkan untuk banyak melakukan ibadah. Misalnya membaca Al-Quran, melakukan sholat sunnah. Nah, saat membaca Al-Quran, mari kita baca Al-Quran itu bukan hanya dengan lidah kita. Kita lakukan tafakur, kita baca Al-Quran, kita fahami arti ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian kita renungkan. Nah, insya Allah dengan penghayatan itu kita akan lebih dekat kepada Allah dan kecintaan kepada dunia juga bisa berkurang. Nah, dalam konteks ibadah sholat, ibadah-ibadah sunnah, mari kita maknai, kita lakukan sholat kita dengan sepenuhnya kesadaran juga. Kita harus menganggap bahwa di depan kita saat kita sholat adalah Allah. Takbir yang kita lakukan saat sholat, kita maknai sebagai kita membesarkan Allah. Sehingga selain Allah kecil, dunia seisinya juga bukan sesuatu yang kita besarkan melebihi Allah. Secukupnya saja. Nah, masyiral hadirin, pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, itulah sebagian cara yang bisa kita lakukan saat berpuasa agar puasa kita bisa membuat kita makin dekat kepada Allah dan mengurangi rasa cinta pada dunia yang ada dalam diri sebagian dari kita. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.